Om Swastiastu, nama saya Pandey Nyoman Artawo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ke-3 Universitas Negeri Semarang, NIM 239801423. Untuk hari ini akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 3 Sukawati dengan materi gerak wayang ngabut kayonan style Sukawati. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat? Sehat. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, Bapak akan melakukan presensi dulu tentang kehadiran kalian semuanya. Iketut Dodik Arya Sugirat Majah. I Gusti Ngurah Agung Abinyana Putra. Hadir. Anak Agung Ngurah Suar Buana. Hadir. Baik anak-anak, sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita menundukkan kepala sejenak. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, Ketua Kelas silakan pimpin untuk berdoa. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebagai pelajar Pancasila, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, jadi sebelum pembelajaran ini dimulai, Bapak akan melakukan tes awal tentang kemampuan Anda, dan pelajaran hari ini yaitu adalah gerak wayang ngabut kayonan style Sukawati. Apa yang kamu ketahui tentang gerak wayang kayonan? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Murah? Ya, silakan. Gerak wayang kayonan menurut saya ketahui adalah gerakan pembuka cerita wayang sekaligus dasar dari gerakan wayang Bali itu sendiri. Nah, sebagai pemungkah, dasar pemungkah gerak wayang. Ya. Terus yang lainnya? Ya, Dodi. Gerak wayang kayonan juga boleh digunakan sebagai penyambung cerita dan sebagai simbol angin, api, dan pohon-pohon. Ya, bagus. Baik, untuk yang pertanyaan yang kedua, pernahkah kalian mendengar perkembangan wayang kayonan, khususnya gerak wayang ngabut kayonan style Sukawati? Ada gak yang pernah mendengar bagaimana perkembangan gerak wayang ngabut kayonan style Sukawati? Ya, Hendra? Pernah, Pak. Ya. Saya pernah mendengar di dalam gerakan tari kayonan style Sukawati, selain ngebah dan juga yang dimasukkan gerakan ngamping. Oh, iya.
berarti ada perkembangan gerak wayang itu yang kamu ketahui, ada yang namanya ngamping kanan dan juga ngamping kiri. Tepuk tangan dulu buat Endra. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menayangkan sebuah PowerPoint. Jadi kalian bisa menyimaknya. Nah, pada modul ajar ini yang materi yang akan Bapak berikan yaitu tentang gerak wayang ngabut kayonan style Sukawati khususnya. Ya. Nah, tujuan daripada pembelajaran ini yang harus Anda ketahui, yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ragam gerak wayang ngabut kayonan style Sukawati. Terus yang kedua, peserta didik dapat membedakan ragam gerak wayang ngabut kayonan style Sukawati. Terus yang ketiga, peserta didik dapat membuat karya pengembangan gerak wayang ngabut kayonan style Sukawati. Nah, itulah tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Itu harus kalian pahami ya. Yang perlu Anda ketahui, apa sih itu kayonan? Jadi di sini ada penjelasannya. Apa sih itu kayonan? Jadi yang pertama adalah wayang kayonan merupakan simbol daripada alam semesta ini, kan? Terus yang kedua, wayang kayonan biasanya digunakan sebagai pembuka, pergantian babak, dan penutup sebuah pertunjukan wayang kulit di Bali. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah wayang kayonan bentuknya seperti gunung, atau di Jawa istilahnya seperti gunungan, ya sama. Nah, baik anak-anak, untuk lebih lanjutnya, jadi di sini Bapak akan menayangkan sebuah video materi ajar tentang gerak wayang kayonan, khususnya gerak wayang ngabut kayonan style Sukawati. Anak-anak, silakan menyimak videonya dengan baik supaya nanti kalian itu bisa mengerti tentang materi yang dijelaskan oleh video. Siap? Siap. Kayonan. Wayang kayonan merupakan simbol dari dunia atau alam. Mengenai pengertian dari kayonan itu sendiri, banyak pendapat yang memberikan pengertian yang beragam. Di Bali, kata kayonan diartikan dengan kayuan, yang artinya pohon. Hal tersebut dilandasi oleh ornamen pada wayang kayonan yang didominasi oleh ornamen berbentuk pohon kayu yang memiliki banyak cabang. Kayonan tidak hanya terdapat pada wayang kulit Bali, tetapi juga pada wayang kulit Jawa. Pada wayang kulit Jawa, kayonan disebut pula dengan gunungan. Disebut gunungan karena bentuknya menyerupai gunung. Menurut riwayatnya, gunungan ini melambangkan keadaan dunia serta isinya. Itu yang bisa disampaikan tentang kayonan dan gerak wayang tari ngabut kayonan style Sukawati. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan menayangkan video wayang ngabut kayonan style Sukawati. Tolong juga disimak ya anak-anak ya.
seperti itulah gerak wayang ngabot kayonan style Sukawati, seperti video yang anak-anak amati. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa gerak wayang dari ngabot kayonan style Sukawati perlu untuk diidentifikasi? Nah, Hendra, ya. Kenapa perlu diidentifikasi? Agar kita mengetahui kesulitan gerak kayonan tersebut. Apakah sulit, apakah gampang? Oh, jadi supaya Hendra tahu apakah gerak wayang ini sulit atau mudah untuk kita gerakan nanti, kan seperti itu. Nah, terus yang kedua, kenapa gerak wayang style Sukawati ini perlu untuk dikembangkan? Nah, ini penting, ini pertanyaannya. Agar generasi selanjutnya mau tetap belajar dengan gaya-gaya yang baru. Nah, agar generasi kita yang nantinya, kan begitu, yang berikutnya mau untuk meneruskan gerak wayang untuk Sukawati. Sekarang Bapak minta kalian untuk kerja kelompok untuk berdiskusi, ya, yang kelompok 2. Oke. Baik anak, jadi di sini Bapak akan menugaskan kalian untuk mengerjakan LKPD. Jadi kesepakatannya untuk LKPD ini Bapak beri waktu 20 menit. Silakan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD ini. Gimana? Sudah anak-anak? Sudah? Baik. Ya, silakan kumpulkan. Baik anak-anak, setelah anak-anak mengerjakan LKPD, jadi apa pertanyaan-pertanyaan di LKPD sudah tentu kalian sudah menjawabnya. Nah, sekarang tahap selanjutnya adalah di sini Bapak akan bersepakat kepada kalian untuk menyusun tahapan-tahapan proyek yang nantinya yang akan Anda kerjakan, ya. Dan nantinya juga proyek itu bisa Anda tampilkan. Nah, untuk itu, untuk penyusunan tahap-tahapan proyek atau menyusun jadwal proyek, mulai kapan Anda akan mulai untuk membuat proyek itu. Nah, inilah yang sekarang kalian susun bersama teman-teman kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk formnya kan Bapak sudah kirim melalui via WhatsApp, kan? Jadi silakan kalian buka formnya itu dan segeralah susun tahap-tahapan pembuatan proyek Anda. Silakan. Misalnya kalian mulai hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa dari jam berapa? Misalnya Selasa jam 7.15 mulai sampai jam 7.25 gitu misalnya. 7.15 sampai jam 7.25. Perhatikan ya dengan temannya. Jadi disepakati dengan teman-teman kapan proyek ini akan dikerjakan dan kapan akan selesai, ya. Apakah anak-anak sudah? Apakah sudah? Sudah selesai? Oke, baik. Kalau sudah selesai, jadi Bapak memastikan sekali lagi tentang
jadwal penyusunan tahap-tahapan untuk pembuatan proyek ini, Bapak dengan kalian semuanya akan berdiskusi tentang langkah-langkah karya daripada pengembangan gerak wayang Ngabut Kayonan style Sukawati yang sudah Anda lakukan. Dan selanjutnya anak-anak, jadi di sini apa yang telah Anda sepakati dengan kelompok Anda, kelompok 1 dan kelompok 2, dan apa yang sudah kalian kerjakan dari pembuatan proyek ini. Jadi ini Bapak ingin mengetahui hasil apa yang sudah Anda buat dari pengerjaan proyek ini. Paham? Paham. Jadi hasil pekerjaannya baik, silakan didiskusikan lagi ya. Baik anak-anak, jadi sekarang yaitu kalian masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil kerja kalian tentang pengembangan atau proyek yang Anda buat atau pengembangan daripada gerak wayang Ngabut Kayonan style Sukawati. Jadi nanti masing-masing kelompok silakan dipaparkan, kelompok 1 dan kelompok 2 secara bergantian. Untuk kelompok 1 silakan kalian paparkan pengembangan daripada gerak wayang Ngabut Kayonan style Sukawati yang sudah Anda dapatkan melalui informan atau melalui dalang-dalang senior atau melalui sumber-sumber yang lainnya. Silakan kalian paparkan. Untuk kelompok 1 silakan. Yang lainnya tolong diperhatikan. Ya. Baik, hari ini saya akan memaparkan tari Ngabut Kayonan style Sukawati dan sudah kami kembangkan. Ternyata tari Ngabut Kayonan style Sukawati bisa diinovasikan dan gerak yang kami dapatkan yaitu pertama, gerakan yang saya inovasikan pada saat baru menyambut kayonan diisikan gerakan ke bawah dan dikembangkan ke atas. Saya terinspirasi dari tumbuhnya sebuah pohon yang baru tumbuh. Silakan. Baik, gerakan kedua, gerakan ngebah. Saya tambahkan pada saat gerakan ngalih damar. Gerakan ini dapat dengan iringan gener. Baik, gerakan nyerengseng. Saya tambahkan dengan gerakan seperti keluar dari clear. Saya melihat ini dari gerakan tari Ngabut Kayonan Bandung dan saya dapat dari praktek kelas 10. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu. Kelompok 1 sudah memaparkan hasil karyanya. Baik, untuk itu kelompok 2. Lanjutnya, kelompok 2. Silakan kalian paparkan hasil daripada pengamatan kalian selama ini. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjabarkan gerak tari Ngabut Kayonan. Struktur gerak tari Ngabut Kayonan Sukawati ada 4 bagian.
yaitu ada ngembang, ngebah, ngiling, dan nyeleksek. Dari setelah kami telusuri lebih dalam dan menanyakan ke dalang-dalang senior, ternyata tari ngabut kayonan Sukawati bisa diinovasikan, dan gerak yang kami dapatkan yaitu pertama ada gerakan ngembang. Bisa diinovasikan gerakan angka 8, tapi setiap kanan kiri diisikan gerak berputar, akan diperagakan oleh Hendra. Setelah itu ada gerakan ngebah. Ngebah bisa diinovasikan juga dan ditambahkan gerak ngampik kanan, ngampik kiri. Silakan. Gerakan miling juga bisa diinovasikan dengan ditambahkan di setiap gerakan miling berisi maju mundur. Silakan. Dan sekian gerak yang kami dapatkan dari dalang-dalang senior. Terima kasih. Baik. Tangan untuk kelompok 2. Setelah tadi kelompok 1 dan kelompok 2 memaparkan hasil daripada proyek yang nanti akan kalian tampilkan, dan sudah pastinya sudah tentu sudah melewati proses selama ini yang sudah anak-anak lakukan. Nah, sebelum kalian menampilkan karya kalian masing-masing, jadi di sini kita ice breaking dulu ya, biar biar suasana kelas kita menjadi lebih santai. Untuk itu anak-anak silakan berdiri. Kita akan melakukan yang namanya senam Pancasila. Dalam sila-silanya kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, untuk Indonesia. Pancasila. Dari kelompok 1 dan juga kelompok 2 untuk menampilkan hasil karya kalian yang terbaik. Paham? Paham. Kesepakatan sekarang, karena tadi kelompok 1 yang pertama, kelompok 2 yang nomor 2. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Ya. Nah, setuju? Setuju. Berarti yang menampilkan karyanya yang pertama adalah kelompok 2. Nah, bagaimana kelompok 2 sudah siap? Ya. Nah, yang lainnya setelah nanti kelompok 2 menampilkan hasil karyanya, untuk kelompok 1 silakan ditanggapi. Ya, untuk itu kelompok 2 silakan maju untuk menampilkan karyanya. Yang lainnya tolong diamati, jangan lain-lain. Ya.
Baik, anak-anak, dari penampilan kelompok 2 tadi, untuk kalian di kelompok 1, dari gerak wayang ngabut kayonan style Sukawati yang sudah Anda ketahui, apa yang Anda lihat sebagai pengembangan yang dilakukan oleh kelompok 2? Silakan kalian tanggapi. Ya. Kenapa gerak? Silakan tanggapi temannya yang kelompok 2. Kenapa gerakan ngembang diisi gerakan berputar? Di mana dapat gerakan seperti itu? Gerakan yang ngembang besi berputar saya dapatkan di dalam senior, yaitu dalam hijau. Baik, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Sekarang dilanjutkan untuk kelompok 1 untuk menampilkan hasil karyanya. Silakan. Dari kelompok 2, silakan untuk menanggapi hasil karya daripada kelompok 1. Silakan. Saya mau bertanya, Silakan. kenapa setelah ini tuh harus ke bawah dan ke atas, itu apa sebenarnya? Saya terinspirasi dari pohon yang baru tumbuh dari bawah ke atas. Terus, ada lagi? Silakan. Kalau gerakan lebah yang ditambahkan pada saat gerakan hari gambar, gerakan ini kan ditempatkan dalam jaringan gender. Apa harus berpatokan dengan jaringan gender atau gimana? Kalau bagi saya harus berpatokan karena ada aksen-aksen gender yang suaranya begini, nye, itu harus berpatokan dengan gerakan lebah. Baik anak-anak, jadi di sini Bapak sudah mengamati tadi hasil daripada penampilan proyek yang Anda kerjakan, dan juga Bapak sudah menilai dari aksi yang kalian lakukan antara kelompok 1 dan juga kelompok 2. Nah, dari hasil pengamatan Bapak tadi, bagaimana Anda sudah menampilkan karyanya, dan juga bagaimana Anda merespon tanggapan daripada teman-teman Anda. Jadi setelah kalian melakukan penampilan daripada karya kalian tadi, jadi ada beberapa poin yang harus Anda ketahui bahwasannya dalam pengembangan sebuah karya seperti apa yang sudah Anda lakukan, tentunya walaupun Anda mengembangkan geraknya, tetapi banyak sekali yang kalian dapatkan. Betul tidak? Betul. Satu, kalian tidak tahu tentang sumber-sumber tentang dari kayonan. Setelah Anda melakukan hal ini, sekarang banyak sekali sumber-sumber tentang tari kayonan atau tari ngabut kayonan. Bisa search di Google, bisa mencari sumber informan, bisa bertemu dengan dalang-dalang senior, kan ini sangat luar biasa ini sebenarnya. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini Bapak akan memberikan kalian soal evaluasi. Dan soal evaluasi itu sudah Bapak kirim ke WA kalian masing-masing. Di grup, ya, di grup. Ada soal evaluasi di sana, silakan dikerjakan. Sudah?
Sudah? Baik, anak-anak, jadi kalau sudah, jadi di layar sana sudah ada berbagai macam pertanyaan. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran yang telah berlangsung hari ini? Menyenangkan? Dan berisi lucu-lucunya, Pak. Ada lucu. Berarti tidak membosankan? Tidak. Oke, berarti model pembelajaran ini baik untuk diterapkan. Ya. Terus apakah pembelajaran tadi sama atau berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya? Kalau saya beda, Pak. Karena di pelajaran sebelumnya kan kita kan mempelajari materinya kan. Nah, terus kalau sekarang kan tentang prakteknya. Oh, jadi menurut Pratama bahwa berbeda dari sebelumnya. Alasannya apa? Sudah dijelaskan. Baik, anak-anak. Jadi setelah kalian melakukan refleksi dan juga evaluasi tadi, sekarang Anda sudah bersiap-siap untuk mempelajari tentang penyacah parbo. Ya, paham? Paham. Baik, anak-anak. Jadi sebelum Bapak menutup kegiatan kita hari ini, sebelum pembelajaran ini ditutup, kita menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Ratu Anom. 1, 2, 3. Ratu Anom tangi mailen-ilen, Ratu Anom tangi mailen-ilen, dong pirengan munyin solinge dijabe, dong pirengan munyin solinge dijabe, nyen entu manyuling di Jawa Tengah, nyen entu manyuling di Jawa Tengah, Gusti Ngurah Alit Jambi Pamecutan, Gusti Ngurah Alit Jambi Pamecutan. Ya, tenang. Baik anak-anak, tetap dalam posisi berdiri. Kita juga tidak lupa untuk mengucapkan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, agar nanti di perjalanan pulang kalian diberikan keselamatan. Ya, untuk itu ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mengucapkan rasa terima kasih karena pelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Silakan.